Hello and welcome to this video. This video we are going to talk about triple integrals in Cartesian coordinate. Kita akan membahas integral lipat 3 dalam koordinat Kartesius. Di koordinat pertama yang kita bahas di integral lipat 3. Langsung contoh integral lipat 3 di sini B itu kotak disebutkan where B is the box. Sudah 3D ya. B itu sudah 3D 3 dimensi. Integral lipat 3 atas daerah B X kuadrat Y Z dV. Terus di sini ada definisi dari B kotak itu. X-nya mulai dari 1 sampai 2, X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Dan Y lebih besar sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 1. Z-nya lebih besar sama dengan 0 dan Z kurang dari sama dengan 2. Bisa diperhatikan batas-batas dari X, Y, dan Z semuanya adalah konstan. Konstan. Jadi sebenarnya nanti ini dia tidak masalah diintegralkan urutan integralnya. Bisa diperhatikan di sini dia mengintegralkan terlebih dahulu terhadap, silahkan dituliskan dia integral terhadap apa dan apa urutan integralnya. Oke, jadi dia mengintegralkan terhadap X, terus Y, terus Z. Nah, nanti ada berapa kira-kira urutan pengintegralan? Kombinasinya ya, kombinasi dari 3 ini. Jadi ada nanti 6 urutan. 6 urutan dan hasil akhirnya nanti akan sama. Nah, maksudnya silahkan dituliskan 6 kemungkinan urutan pengintegralan yang mungkin. Oke, kemungkinan pertama yaitu dx, dy, dz. Urutan kedua bisa dz, dy. Setelah itu bisa dy, dx, dz. Bisa juga dy, dz, dx. Terus dz, dx, dy. dz, dy, dx. Nah, 6 urutan integral ini tentu nanti akan menghasilkan nilai yang sama selama kita mengintegralkan batas-batas semua konstannya. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Nah, kalau dicontoh, dia mengintegralkan terlebih dahulu terhadap X, kemudian Y, kemudian Z. Dan yang perlu diperhatikan itu nilai-nilai di sininya. Jadi integral pertama itu, jadi di sini X sama dengan 1, terus lanjut X sama dengan 2, terus di sini Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 2. Di sini saya akan menguraikan prosedur integralnya karena beberapa dari mahasiswa nanti akan ada yang mendapatkan soal-soal tentang integral lipat 3 pada koordinat Kartesius. Nah, saya harapkan di proses pembuatan videonya nanti silahkan dijelaskan dengan sangat detail karena kita mengharapkan orang-orang yang menonton videonya dari kalian-kalian dari mahasiswa kita, dia akan paham karena dijelaskan step by step every single detail. Setiap detailnya memang dirunutkan. Nah, di sini saya akan contohkan karena diintegralkan terhadap X terlebih dahulu, terus Y, terus Z. Makanya di sini pertama X, batasnya adalah 1, terus X sama dengan 2. Saya hapus ya, saya ambil dari sini. Terus Y di sini supaya detail, supaya jelas bisa dituliskan Y sama dengan di sini Y sama dengan 0, bisa di ini 0 terus 1. Batasnya 0 terus Y sama dengan 1. Terus Z bisa dilihat dari 0 sampai 2. Z sama dengan 0, terus batas atasnya Z sama dengan 2. Yang diintegralkan adalah X kuadrat YZ. Pertama kita akan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu.
berarti sisanya dianggap konstan. Konstanta Y dan Z dianggap konstanta. Jadi YZ X kuadrat dipangkatkan jadinya sepertiga X pangkat 3. Dan ingat batas-batasnya langsung X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Silahkan dituliskan sisanya. DY DZ integralnya tetap ditulis Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Dan Z-nya 0, Z sampai 2. Oke, silahkan disubstitusi. Yang disubstitusi adalah nilai X, berarti sepertiga YZ. X-nya saya 2/3. Ini langsung X-nya 1, berarti 1 pangkat 3. Tetap ditulis DY DZ, integral 2 kali lagi. 8 kurang 1, 7, berarti sepertiga YZ, 7 langsung di sini 7. Nah, ini lagi yang diintegralkan terhadap Y. Diintegralkan terhadap Y berarti sisanya dianggap konstan. Ditulis dulu konstannya 7/3 Z. Karena yang akan diintegralkan adalah Y-nya. Karena cuma Y, pengintegralannya di sini 1 berarti 1/2 Y pangkat 2. Masukkan batas-batas Y-nya mulai dari 0 sampai Y sama dengan 1. Di sini DZ. Jadi sisa 1 integral ya. Karena kan di sini Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, Z sama dengan 2. Nah, jadi di sini harus hati-hati kalau kita sudah menentukan batas-batasnya, sudah mengintegralkan, berarti integral ini sudah hilang ya. Sisa 1 integral, yaitu integral terhadap Z. Z sama dengan 0 sampai 2. Nah, ingat disubstitusi lagi Y-nya 1 dulu terus 0. Saya langsung kali 7/3 dengan 1/2, 7/6 Z. Y kuadrat pertama saya substitusi 1 terus dikurang 0 pangkat 2. Ini ingat dikurung, diintegralkan terhadap Z. Dapatnya 7/6 Z DZ. Saya lanjutkan ke bawah. 7/6 Z, karena ini kan 1 saja ya, 1 dikurang 0, 1. DZ integral Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2. Oke, konstantanya saya simpan di depan saja. Z saya integralkan, berarti 1/2 Z kuadrat. Masukkan batas-batasnya, mulai dari Z sama dengan 0 sampai 2. Terus dikali konstantanya 7 kali 1, 7. 6 kali 2, 12. Silahkan disubstitusi, Z sama dengan 2. 2 pangkat 2 dikurang substitusi Z sama dengan 0. 0 pangkat 2. Diperolehlah 7/12 dikali 4. Dapatnya 3. 7/3. Sama ya. Nah, bayangkan betapa panjangnya jika ditulis step by step dibandingkan sama yang ditulis sama yang di buku. Nah, ini beberapa mahasiswa masih bingung kadang untuk mengintegralkan. Jadi di sini sudah saya jelaskan secara singkat cepat. Jadi, boleh diperlambat videonya. Nah, ingat jangan lupa menulis sama dengan di setiap ininya. Nanti kalau buat video bisa dibuat lebih rapi. Oke. You get the idea. Nah, nanti kalau urutan integralnya pakai 6 opsi tadi, itu tentu akan mendapatkan 7/3 juga. Akan sama. Nah, di GeoGebra ini kalau, ini bukan GeoGebra, ini Math 3D, bisa klik link ini. Kalau pakai Math 3D, tinggal masukkan ketik saja math3d.org di Google, akan muncul bantuan seperti ini ya. Ini untuk menggambar 3D. Jadi di sini Z sama dengan. Jadi kalau kita menginput nilai itu Z sama dengan yang ada di sini. 3D kan ya. Jadi Z
Nah, yang bentuk pelangi ini persamaannya Z 8 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Yang bentuk pelangi. Berarti yang pelangi ini, itu persamaannya Z sama dengan 8 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Sedangkan yang biru ini yang menghadap ke atas adalah Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, maksud dari integral lipat 3 itu, maksud dari integral lipat 3 dengan set-set yang ini, set di sini ya, set batas-batasnya, misal D set, nah nanti terserah nanti D urutan di belakangnya, mau DY atau DX, setnya bisa, makna dari integral lipat 3 ini berarti kita mencari volume perpotongan antara dua set ini, dua kurva ini. Jadi hasil nanti yang diperoleh di sini adalah volume dari bidang yang ada di sini, ruang yang ada di sini. Begitu. Adakah di sini? Oke. Nah, ini random Z ya yang saya pilihkan. Di sini kita bisa lihat integral lipat 3 atas daerah S, fungsinya fx, y, z, dv. Nah, bisa diperhatikan batas-batasnya. Diintegralkan pertama itu dia dua peubah dulu ya, xy, xy. Nah, integral keduanya cuma satu peubahnya. Nah, integral terakhir harus konstanta. Nah, ini yang perlu betul-betul diperhatikan. Yang terakhir harus apa? Ya, harus konstanta. Oke, kita lanjut. Di integral berulang. Evaluate the iterated integral. Integral berulang. Kalau dilihat berarti dia mengintegralkan urutan integralnya apa? Silahkan dituliskan. Z terus Y terus X. Kita lihat berarti batas-batas setnya adalah set sama dengan Y sampai set sama dengan X tambah 2. Jadi semua ini adalah nilai set. Jadi ada dua peubah kan, X dan Y. Terus nanti ini sangat kelihatan integral terakhir harus, batas-batas integral terakhir harus apa? Ya, harus konstan. Nih, integral terhadap X, semua konstan. X-nya dari negatif 2 sampai 5. Kalau ini tidak saya, atau saya ini ya, tuliskan tuliskan secara detailnya, jangan sampai masih ada yang belum paham. Oke. Saran saya supaya tidak tertukar-tukar, boleh ditulis detail dz. Nah, berarti set dulu, set batasnya set sama dengan Y, terus set sama dengan X tambah 2, terus dy diintegralkan terhadap Y, berarti di sini Y sama dengan 0 batas bawahnya, Y sama dengan 3X, terus terakhir diintegralkan terhadap X, batas bawah untuk X, yaitu X sama dengan negatif 2, sampai X sama dengan 5. Apa yang diintegralkan? 4. Oke, lanjut. Diintegralkan terhadap set terlebih dahulu, karena 4 ini konstanta, jadi tinggal ditambahkan 4 set. Nah, ini harus hati-hati, kadang masih ada yang salah. Kita sudah mengintegralkan, berarti kita memasukkan batasnya. Jadi, set langsung ditulis set sama dengan Y, set sama dengan X tambah 2. Jadi integralnya sisa 2 terhadap Y dan terhadap X. Terhadap Y dan terhadap X. Nah, silahkan disubstitusi. Z yang pertama, batas atasnya terlebih dahulu yang dimasukkan, X tambah 2, terus dikurang, selalu dikurang dengan batas bawahnya. Z sama dengan Y. Oke, jadilah seperti ini, tinggal tulis sisanya lagi. Jadilah seperti ini. Saya tidak kali masuk karena konstanta ya, jadi mending di depan saja. Oke. Nah, kita mengintegralkan terhadap Y. 4-nya saya pindahkan ke depan supaya tidak mengganggu. Karena saya sudah mau mulai mengintegralkan, jadi integralnya cuma 1 di sini. Terhadap Y berarti semua dianggap
konstan. Dianggap konstan berarti X diintegralkan terhadap Y jadinya XY. Terus 2 konstan diintegralkan jadinya 2Y. Y diintegralkan 1/2 Y kuadrat. Sisanya tuliskan. Dx. Jangan lupa memasukkan batas-batasnya. Y sama dengan berapa? 0 sampai Y sama dengan 3. Nah, ini hati-hati. Ini karena ada X, ada Y, jadi harus hati-hati ini integralkan terhadap X. Y sama dengan 3. Itu dulu yang disubstitusi, jadinya semua Y diganti dengan 3 terlebih dahulu. Jadinya 3X ditambah 2 kali 3, 6, dikurang 9/2. Karena Y3 pangkat 2. 9/2. Harus dikurang. Oke. Dikurang. Karena Y-nya sama dengan 0 dan setiap komponen ini ada Y-nya, berarti 0. Kurang 0 langsung. Tidak usah ditulis. Dx X4. Jadi kita sisa mengintegralkan. Apakah saya ada salah? Mengintegralkan terhadap X. Oke, kita integralkan terhadap X. Berarti jadinya 3/2 X kuadrat ditambah 6X dikurang 9/2 X. Dengan batas-batasnya adalah berapa? X-nya sama dengan -2, terus X-nya sama dengan 5. Nah, ini caranya sama, tidak saya uraikan lagi. Silakan substitusi X sama dengan 5 terlebih dahulu, terus dikurang dengan hasil substitusi X sama dengan -2. Jadi di sini sudah lepas integralnya, jangan lupa ada 4 ya di depan. Oke, nanti akan dapat -14. Nah, ini sudah tidak bisa dibolak-balik. Jadi nanti hasil integralnya tentu akan beda jika dy, dx, dz. Tentu batas-batasnya akan sama atau beda? Beda ya, tentu akan beda. Jadi sudah tidak fleksibel lagi urutan ini dengan ini. Yang berpengaruh nanti, yang berubah itu adalah batas-batasnya, tapi tetap nanti akan mendapatkan -14. Yang fleksibel itu kalau batas-batasnya adalah semua konstan. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Yang ini agak wild. Bisa diperhatikan, triple integral yang diintegralkan adalah 2x, y, z. Jadi integral lipat 3 yang diintegralkan adalah 2x, y, z. Over the solid region S. Jadi ini diintegralkan terhadap daerah S. Nah, S ini didefinisikan ini ya, first oktan. Oktan pertama. Nah, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oktan pertama itu berarti oktan pertama berarti X positif atau lebih besar sama dengan 0, Y juga lebih besar sama dengan 0, dan Z-nya juga lebih besar sama dengan 0. Makanya di sini digambar hanya di bagian X positif, Y positif, dan Z positif. Dia tidak menggambar sampai ke belakang-belakang putar ya. Nah, seperti kalau di GeoGebra kan ini menggambar semua, putar. Semua oktan dipungut, 8 oktan. Tapi di sini cuma oktan pertama saja yang digambar. Karena cuma diminta first oktan. Oke, nah ini batas-batasnya yang perlu diperhatikan. Kita tuliskan berurutan supaya lebih rapi. Z-nya sama dengan 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Dan bidangnya Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, region ini, daerah S ini, nah definisinya ini, first oktan dan dibatasi oleh 4 ini. Nah, makanya dari gambar itu akan sangat membantu nanti akan menentukan batas-batas integralnya.
Nah, supaya memudahkan menggambar, makanya memang kita kenapa pakai GeoGebra. Tinggal masukkan Z-nya berapa, ya, Z-nya berapa. Di sini kan Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat per 2. Oke. Nah, terus saya masukkan lagi X, Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, jadi kelihatan kalau di GeoGebra semua ya. Nah, volume yang dimaksud ya adalah yang ini, first octane. Yang merah ini sedikit. Di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ya. Bisa diperhatikan saya kasih nama dulu ya bidang-bidangnya. Ini tunggu, ini bidang apa? Oke, Y sama dengan 0. Sedangkan ini bidangnya Y sama dengan X. Terus yang biru ini adalah daerah Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat per 2. Oke, semua titik potongnya itu ini jadinya di gambar ini ya. Jadi kita sebenarnya mencari ini batas alasnya ya. Nah, untuk integral lipat 3 itu kita mencari volume 4 dimensi. Alasnya adalah 3D. Ini alasnya, terus atasnya adalah ini tutupnya ini. Nah, ini agak susah untuk kita bayangkan karena kita sudah berada di dimensi 4. Salah satu pemanfaatan integral lipat 3 di sini ya. Nah, makanya dia yang diintegralkan itu tidak digambar. Yang digambar adalah batas-batas integralnya. Yes, yang ini yang digambar. Oke. Nah, ini dia mengintegralkan terhadap kalau di sini dia menjelaskan diintegralkan terhadap ini bisa dilihat kalau dari contoh ini solusi di sini dia silahkan diperhatikan urutan integralnya apa dulu terus apa lagi. Oke, mengintegralkan terhadap apa? Oke, di sini bisa diperhatikan dia mengintegralkan terhadap Z terlebih dahulu, terus Y, terus diintegralkan terhadap X secara berurutan, Z, Y, terus X. Nah, nanti selanjutnya dengan soal yang sama tapi urutan integralnya beda. Y dulu. Terus yang di atas adalah Z dulu. Nah, kita perhatikan ada istilah Z simple atau sederhana Z sederhana. Maksud dari istilah itu berarti itu kita mengintegralkan terhadap Z terlebih dahulu. Nah, nanti berarti kalau yang di bawah itu Y simple. Y simple atau Y sederhana atau sederhana Y kalau versi bahasa Indonesianya. Jadi di sini diintegralkan terhadap Y terlebih dahulu, terus X, terus Z. Nah, yang perlu diperhatikan itu menentukan batas-batasnya. Batas-batasnya. Oke. Mari kita belajar bagaimana cara menentukan batas-batas integralnya. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, kita integral lipat 3 ya. Misal kita mengintegralkan terhadap Z terlebih dahulu. Kita mau menuju ke contoh solusi yang ini. Z terlebih dahulu, Y dan X. Saya tuliskan dx, dy, dx ya. Oke. Nah, berarti Z terlebih dahulu ya di sini batas awalnya. Ini sudah gampang karena sudah ada set. Sudah ada disediakan. Z sama dengan. Jadi langsung dimasukkan saja. Z sama dengan 0, terus Z-nya 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Saya rasa tidak masalah ya untuk menentukan batas Z. Jadi pilih memang yang sudah ada. Terus lanjut. Y, berarti di sini Y sama dengan, terus di atas Y sama dengan. Bagaimana cara menentukan batas untuk Y-nya?
Gampang, karena ini masih disediakan, langsung pakai. Di sini ada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan X. Jadi batas bawahnya, biasanya kan di bawah memang Y sama dengan 0. Terus di sini Y sama dengan X. Bisa diperhatikan di gambar. Ini Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan Z. Berarti mengintegralkan dari batas bidang ini sampai bidang ini. Kalau Z tadi berarti Z sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, Z sama dengan 0 itu merupakan bidang apa? Z sama dengan 0 itu adalah bidang XY. Bidang sumbu XY. Jadi, yang di bawah ini adalah Z sama dengan 0. Sampai Z 2 dikurang 1/2X, ini yang biru ini. Berarti mau mencari volume antara alas dan yang biru itu. It's getting complicated. Oke, kita lanjut ke batas integral untuk X-nya. Kita perhatikan, apakah kita disediakan lagi? Sudah tidak ada ya, sudah terpakai semua. Berarti kita mencari titik-titik potongnya. Dari 4 persamaan ini kita cari kira-kira bisa peroleh nilai X dari mana dengan menggabungkan beberapa persamaan. Nah, kalau pakai gambar sudah bisa langsung dilihat perpotongannya. X kan ya, jadi sumbu X. Perhatikan, bangun ini dari 0 sampai 2. Jadi X-nya sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Kita mengintegralkan dari 0 sampai 2, karena dilihat dari sini. Saya ulang. Nah, ini 0 sampai 2. Nah, masalahnya kalau kita tidak punya gambar. Nah, kalau kita tidak punya gambar, berarti kita tinggal perhatikan persamaan yang kita punya. Menggabungkan persamaan ini dan yang mana? Persamaan yang kedua. Dengan mensubstitusi X, Z sama dengan 0 di persamaan pertama. Berarti 0 sama dengan 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Diperoleh 1/2 X kuadrat sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 4. Jadi X-nya plus minus 2. Tapi yang diambil hanya X sama dengan 2. Kenapa? Kenapa yang negatif 2 tidak diambil? Kenapa di sini bukan batasnya negatif 2? Oke, jawabannya karena di soal hanya diminta first octant. Oktan pertama saja. Jadi X positif saja, tidak usah yang ke belakang, negatif 2. Begitu. Jadi ini inti dari integral IPA 3 sebenarnya, menentukan batasnya. Jadi kita menentukan batas, silahkan diintegralkan 2x, y, z. Dengan prosedur integral yang sama. Integral 2x, y, z diintegralkan terhadap z terlebih dahulu dengan batas-batasnya yang ini. Begitu. Nah, to up the challenge, up the game, kita mengintegralkan terhadap y. Untuk mengubah ya. Nah, bisa diperhatikan batas-batasnya tentu berubah. Tapi nanti nilai akhirnya akan tetap sama. Saya hapus terlebih dahulu. Oke. Kita integralkan terhadap y terlebih dahulu. Yang awalnya kita sudah mengintegralkan z terlebih dahulu. Oke. Saya tuliskan kembali persamaan-persamaan. Batas-batasnya y sama dengan x dan y sama dengan 0. Integral, kita integralkan y. Karena di soal diminta ya untuk contoh keempat. Evaluate the integral of example 3 by doing the integration in the order. Nah, urutannya memang diminta dy, dx, dz. dy, dx, dz. Kita coba di sini. dy, dx, dz. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah batas-batas integralnya akan sama dengan ini? Jawabannya ya atau tidak? Sama atau beda? Oke, tentu batasnya berbeda. Ini kita pakai y simple, y simple. Jadi y di sini sama dengan silakan pakai persamaan yang sudah ada. Di sini jelas ya,
karena sudah ada batas di sini ada y sama dengan 0 sampai y sama dengan x. Tinggal pasang y sama dengan 0 dan y sama dengan x. Oh, batas integral untuk y sudah selesai. Nah, perkara selanjutnya untuk batas x. Bagaimana kita menentukan untuk batas x-nya? Silakan diperhatikan. Untuk x itu bisa perhatikan gambar. Nah, untuk batas x-nya boleh diperhatikan gambarnya, karena dari gambar akan sangat membantu kita menentukan batas-batasnya. Untuk x-nya boleh kita lihat harus satu variabel ya, karena yang terakhir set ini baru konstan. Jadi x di situ kita lihat mulai dari 0 x itu mulai dari bidang 0 sampai grafik yang biru ini. Jadi dia keluar sampai ke sini. Jadi menyentuh bidang ini yang di depan biru. Oke. X sama dengan 0. Nah, pertanyaannya ya, karena mungkin agak susah dibayangkan, untuk X sama dengan 0, sebenarnya itu bidangnya bidang apa? Kalau saya katakan Z sama dengan 0 itu adalah bidang XY. Nah, kalau X sama dengan 0 adalah bidang YZ. Bidang YZ. Bidang yang di belakang ini, bidang yang di belakang tegak ini adalah bidang X sama dengan 0. Bidang di belakang ini sampai bidang ke biru. Itulah yang disebut batas-batas untuk X-nya. Nah, terus kita lanjut. Oh, belum ya. X sama dengan 0 sampai X yang biru ini. Tapi masalahnya kita cuma punya persamaan Z sama dengan 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Jadi kita harus mengubahnya dalam bentuk X sama dengan, karena itu yang diminta. Jadi kita ubah 1/2 X kuadrat sama dengan 2 dikurang Z X kuadrat sama dengan 4 dikurang 2Z. Jadi X sama dengan akar 4 dikurang 2Z. Jadi di sini X akar 4 dikurang 2Z. Itulah batas untuk X-nya. Sekarang lanjut untuk Z-nya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, karena yang awal kan tadi saya bilang batasnya X-nya 0 sampai 2. Tapi kok di sini berubah X sama dengan 0 sampai akar 4 dikurang 2Z. Tentu beda ya, karena kalau integral paling terakhir itu memang harus konstan. Harus konstanta. Gitu. Jadi kita tidak bisa langsung pakai untuk di sini 0 sampai 2 untuk di sini. Harus satu variabel. Oke, lanjut untuk Z-nya. Untuk Z-nya, nah kita boleh pakai konstanta sekarang untuk Z-nya. Bisa diperhatikan gambar Z itu dari sini kan 0 sampai 2. 0 sampai 2, iya. Itu kalau kita punya gambar. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya gambar? Z sama dengan 2. Nah, kita bisa, saya hapus terlebih dahulu, pakai persamaan yang sudah ada. Seperti ini ya. Yang sudah ada kan Z sama dengan 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Nah, kita substitusi X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0 termasuk batas ya. Jadi ini, X sama dengan 0 itu batasnya juga. Bidang YZ kan ini batas untuk oktan pertama. Kalau melewati ini ke belakang sudah menyeberang oktan. Nah, ini jadi termasuk batas ini.
batas bidang ini, bidang YZ ini itu nilainya X sama dengan 0. X sama dengan 0 kita substitusi di sini, X sama dengan 0 jadinya Z sama dengan 2 dikurang 1/2. X sama dengan 0, 0 kali 0, jadi jawabannya Z sama dengan 2. Batasnya 2. Jadi perpotongannya sebenarnya, perpotongan bidang YZ juga dengan surface kurva ini ya, Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat per 2. Nah, itu a bit complicated. Agak susah memang kalau visualisasinya harus dapat ini. Menentukan integralnya yang penting. Oke, menentukan batas-batas integralnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, perbedaannya. Di sini dy, sedangkan di sini dz. dz. Nah, dari gambar prosedur integralnya, Z mulai dari batasnya, makanya dia ada garis begini, Z batasnya dari lantai sampai yang lengkung biru itu. Lengkung biru itu dinyatakan dengan persamaan ini. dz itu. Nah, kalau mengintegralkan terhadap Y, berarti sejajar sumbu Y. Awalnya itu adalah Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0 itu bidang apa? Ayo, bidang apa untuk Y sama dengan 0? Bidang XZ. Jadi bidang XZ ini adalah sebenarnya adalah Y sama dengan 0. Oke. Pergerakannya Y sama dengan 0 sampai bidang yang berdiri di sini, Y sama dengan X. Nah, memang gambarnya harus ditatapi terus ini. Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X. Oke, saya rasa sudah sangat jelas dari penjelasan saya, tapi kalau misal masih ada yang belum dipahami, boleh bertanya ke temannya yang lebih paham atau boleh bertanya ke saya. Tapi saran saya memang harus dinonton berulang dan dicobakan sendiri. Oke, demikian. Terima kasih.